Akhirnya kamu datang juga. Saya... Aku tahu tujuan kedatangan kamu. Kamu datang ke tempat yang tepat. Hal yang akan kuberikan padamu bukan perkara main-main. Apa kamu sudah siap dengan segala resikonya, Nia? Iya, saya siap asalkan anak saya selamat. Apapun akan saya lakukan, nih. Jangan takut. Dialah yang akan mewujudkan keinginanmu. Syaratnya, kamu harus siap menggadaikan nyawamu. Apa kamu yakin dan siap, Nia? Baik, Aku akan mengambil rambutmu. Akan kutukarkan dengan rambut kuntilanak merah itu. Rambut ini setiap malam kamu simpan di bawah tempayan ini. Saat siang, rambut ini kamu bawa kemana kamu pergi. Demi Rizka, aku rela menggadaikan nyawaku pada kuntilanak merah. Semoga setelah ini muncul keajaiban. Gue panggil ini tadi, diam aja. Hah? Gue lapar, buruan bikin makanan. Cepat! Buruan! Iya. Oh, tiap hari bikin emosi terus. Ya Allah, ngantuk gue. Lu pada cepet-cepet banget jalannya. Sana ya? Ayo. Kurang kopi nih gue nih. Kedan bukannya belakangan ini kalau ronda tuh berani gitu. Kenapa sih pakai alasan-alasan segala coba? Siapa sih? Dan? Dan? Ri, itu Dani kenapa? Tahu kok. Dani? Dan? Apa Dan? Dan kenapa? Kenapa sih Dan? Dan, apaan sih Dan? Ngomong. Ri, ini Dani kenapa Ri? Ini kalau udah kayak gini, mau BAB kayaknya. Nah, ini Dani kalau mulus kayak gini. Iya, ini udah mulus banget, udah mulus akut. Terus, Ayo. yaudah deh. Ini udah nggak bisa udah nggak bisa. Yaudah. Iya, Dan. Ini apaan tuh? Kamu tolong.
Kemana Mas Herman? Aku harus buru-buru ke rumah sakit dan bayar biaya operasi Rizka. 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 Rizka pucat, Dok. Rizka bangun yuk. Ibu yang tenang ya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kondisi pasien sangat kritis. Hingga nyawanya tidak bisa ditolong lagi. Kritis. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu saya, Dok? Ibu, kami dari pihak rumah sakit sudah berusaha untuk menghubungi ibu. Bahkan kami sudah memberikan kabar kepada suami ibu dengan kondisi pasien yang sudah kritis. Kami berharap ada pihak keluarga yang bisa datang ke rumah sakit. Tapi tidak ada yang datang, Bu. Handphone saya ketinggalan dan suami saya ngasih tahu apa-apa, Dok. Dok, saya mau uang sisanya, tolong operasi Rizka, Dok. Saya permisi dulu, Bu. Dok, saya lunasin dan bangunin Rizka, Dok. Rizka bangun, Dok. Mama mau uang buat operasi Rizka. Rizka bangun, Dok. Bunia harus kuat. Bunia yang tabah ya. Kami turut berduka cita ya, Bu, atas apa yang udah terjadi sama Ibu. Nia, kita turut berduka cita ya. Iya, Nia. Kami nggak nyangka si Rizka malah meninggal. Kalau aja kalian mau bantu, anak aku nggak mungkin meninggal. Sesokan ngucapin bela sungkawa, padahal kalian juga nggak peduli. Bapak macam apa kamu? Anak meninggal masih aja bisa ketawa-ketawa, Mas. Kalau aja kamu ngabarin aku kalau ada telepon dari rumah sakit, Rizka pasti bisa selamat, Mas. Ya udah kalau gitu Bapak, kita langsung proses pemakaman aja ya. Bunia, kita siap-siap ya untuk ke makam. Nia, lu yang sabar ya. Kita balik duluan. Yuk. Assalamualaikum. Bunia, sekali lagi saya turut berbela sungkawa ya, Bu. Makasih ya, Ai. Dan ini ada uang donasi dari warga. Tadinya untuk biaya operasinya Rizka. Jadi ini kita akan
tetap kasih ke Bunia. Semoga ini bisa membantu kehidupan Bunia. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu kita pamit ya, Bu. Sekali lagi makasih ya. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara kamu, Rizka jadi kamu tuh gak becus ngurus anak. Harusnya kamu tuh yang bukan Rizka. Harusnya kamu yang disalahin. Ini semua karena kamu. Kamu gak bilang sama aku kalau Rizka lagi kritis. Kenapa jadi aku yang disalahin ya? Rumah sakit tuh salahin. Orang lagi tidur, ditelepon segala. Sini. Rizka tuh udah, ya, jadi nggak perlu tuh biaya operasi lagi. Lumayan juga nih hasil kamu ngemis sana sini. Dasar nggak becus. Kamu udah keterlaluan, Mas. Lihat aja. Aku bakalan bikin kamu gak bisa seenaknya lagi. Aku pastiin kamu lenyap dari hidupku. Pasti ini topi penabrak Rizka. Ada rambut gak ya? Aku harus cari selai rambut aja. Harusnya ini bisa aku gunain. Ini pasti rambut orang yang nabrak Rizka. Gara-gara kamu, Rizka jadi kamu tuh gak becus ngurus anak. Harusnya kamu tuh yang bukan Rizka. Aku harus cari rambut Mas Herman. Pasti ada di sini. Masa nggak ada sih selai aja rambut Mas Herman? Ada dong. Mau kemana kamu, Mas? Barusan kamu. Mas, kita kan harus siapin tahlilannya Rizka. Tahlilan. Anak udah mati ngapain ditahlilin? Ngabisin duit aja. Mau ditahlilin 1000 kali sampai kiamat juga gak bakal hidup lagi. Mikir dah. Ngapain sih bang aku? Hah? Anjir kamu tuh dengerin ya. Aku tuh udah muak sama kamu. Belin banget. Tamat riwayatmu, Mas. Semoga kuntilanak merah bisa membalaskan dendamku sama yang sudah nabrak Rizka. Woi, tabrak anak orang tuh!
Apa ini? Habis tahlilan, aku harus jadi orang itu. Buat mastiin dia dapat karmanya.